Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suyanto SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SMPN 2 Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BID 2 LPTK IAIN Palangkaraya. Pada hari ini, Kamis 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja. Berikut pelaksanaan uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Alhamdulillah, masih sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik anak-anak sekalian, supaya pelajaran kita atau pertemuan kita kali ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang penuh barokah, kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa. Silakan kepada ketua kelas dipimpin rekan-rekannya untuk berdoa. Doa dimulai. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan ya pertemuan kita pada pagi hari ini menjadi amal ibadah di hadapan Allah. Amin ya. Dan menjadi ilmu yang penuh barokah. Baik, selanjutnya Bapak absen dulu. Barangkali ada yang tidak hadir atau berhalangan hadir. Ilma. Oh, nihir. Baik kalau begitu ya. Baik anak-anak sekalian ya, untuk materi kita sebelum lebih dilanjut lagi, coba kalian perhatikan di sekeliling tempat duduk kalian, apakah masih ada sampah atau kotoran? Kalau masih ada, silakan diambil, dibersihkan, dibuang ke kotak sampah. Sudah bersih semua? Nah, baik kalau sudah, kita bisa lanjutkan lagi. Sebelum Bapak lebih lanjut lagi tentang materi kita pada kali ini ya, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah nama-namanya. Ya, Bapak akan bertanya terlebih dahulu. Masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Masih. Apa materi kita minggu lalu? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah ya, bagus ya kalau masih ingat. Sebelumnya Bapak mau tanya terlebih dahulu, apa itu sholat berjamaah? Sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih dalam berjamaah. Ya bagus, sholat yang dikerjakan
ya secara bersamanya. Apa hukum sholat berjamaah? Coba tunjuk yang tahu. Sunnah muakkadah. Oh ya, bagus. Kasih aplaus buat Reza. Ya, jadi hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah. Ya, tata cara sholat berjamaah ada istilah makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Makmumnya kan untuk materi kita pada kali ini yakni tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah nama-namanya ya. Jadi ada kaitannya antara materi minggu lalu dengan materi yang sekarang. Ya. Jadi sholat kita yang secara berjamaah ataupun kadang-kadang sholat munfarid kita kali ini itu yang pertama ya, supaya kita bisa mengetahui atau memperjelas tentang makna Asmaul Husna ya. Yang kedua, supaya kita tahu dalil-dalil yang menjelaskan tentang Asmaul Husna. Dan yang keempat, ketiga ya, supaya kita bisa mengidentifikasikan bahkan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni dengan meneladani nama-nama Allah. Baik, sebelum Bapak lanjut lebih jauh lagi, ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Terus Bapak tanya lagi, ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99 nama ya. Terus Bapak tanya lagi, apabila kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah itu menjadi amal ibadah bagi kita? Ya, menjadi amal ibadah ya. Dari nama-nama Allah ini banyak sekali yang dapat kita teladani ya. Baik anak-anak sekalian, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Nanti dari kelompok-kelompok kalian tersebut ini ya, kalian kerjakan lembar kerja ya. Kalian buat suatu produk ya, artinya seperti atau semacam pohon Asmaul Husna ya. Nanti Bapak bagi ini kelompok 1 ya, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4 ya. Jadi ya, nanti kalian berdiskusi atau bekerja sama dengan kelompok kalian masing-masing ya. Kalian tulis di kertas lembar ya, nanti kalian maju untuk dipresentasikan ya. Dan nanti juga produk kalian buat, kalian tempel di karton yang sudah Bapak siapkan ya. Paham ya? Baik, kalau begitu Bapak bagi dulu ya LKPD-nya. Kalian perhatikan tayangan di depan ya, akan Bapak tayangkan gambar dan video yang berkaitan dengan Asmaul Husna ya. Dari gambar nanti kalian amati, kalian cermati, dan kalian identifikasi apa makna yang terkandung di dalamnya ya. Begitu pula dengan video yang Bapak tampilkan ya nanti ya. Nanti kalian cermati, kalian amati, dan kalian identifikasi ya, atau kalian analisa apa makna yang terkandung di dalamnya ya. Paham ya? Baik, kalau paham
Yang pertama ya. Ini ada gambar ya, gambar satu, ada dua gambar ya. Jadi dari gambar ini ya, ini mengandung makna yang berkaitan dengan Asmaul Husna ini apa saja ya, atau apa? Karena pada materi kita kali ini ya, dari 99 nama-nama Allah itu yang akan kita bahas cuma 4. Yang pertama yakni Al-Alim ya, Allah Maha mengetahui. Yang kedua Al-Khabir, Allah Maha waspada atau Maha teliti. Yang ketiga As-Sami, As-Sami artinya Allah Maha mendengar. Dan yang keempat Al-Basir. Baik, lanjut ke gambar ya. Jadi dari nanti gambar ini kalian identifikasi. Terus kemudian gambar kedua. Sudah? Lanjut gambar ketiga. Sudah jelas? Gambar keempat. Sudah jelas? Nah, kalau sudah lanjut. Nah, di sini ada video. Kisah si penggembala kambing. Abdullah bin Dinar berjalan bersama Khalifah Umar bin Khattab dari Madinah menuju Mekah. Di tengah perjalanan, bertemulah mereka bertiga. Jawab si gembala. Khalifah pun membujuk, kambing itu amat banyak. Apakah majikanmu tahu? Tidak, majikanku tidak tahu berapa ekor jumlah kambingnya. Dia tidak tahu berapa kambing yang mati dan berapa yang lahir. Dia tidak pernah memeriksa dan menghitungnya. Khalifah terus mencoba membujuk. Kalau begitu, hilang sampai mengabaikan uang yang disodorkan oleh Umar. Si pengembala diam sejenak. Ditatapnya wajah Amirul Mukminin. Dari bibirnya terucaplah kata-kata yang menggetarkan hati Khalifah Umar. Jika Tuhan menyuruh saya berbohong, lalu di mana Allah? Bukankah Allah Maha melihat? Apakah Tuhan tidak yakin bahwa Allah pasti mengetahui siapa yang berdusta? Umar bin Khattab gemetar mendengar ucapan si gembala itu. Rasa takut menjalari seluruh tubuhnya. Persendian tulangnya terasa lemah. Dia menangis mendengar kalimat tauhid itu yang mengingatkannya kepada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanggung jawabnya di hadapannya kelak. Lalu dibawanya anak gembala yang berstatus budak itu kepada tuannya. Khalifah menebusnya dan telah berkata kepadanya, telah memerdekakan kamu. Nah, sudah ya, dari tayangan tadi, dari video tadi ya, sudah kalian cermati, sudah kalian amati ya, kalian analisa apa makna yang terkandung di dalamnya. Baik, silakan kalian kerjakan. الرحمن
mu'idu ya muhyi, ya mu'mitu ya hayu, ya qayyum ya wahid, ya majidu ya wahid, ya ahadu ya samad, ya qadir ya muqtadir, ya muqaddim ya muakhir, ya awalu ya akhir, ya zahiru ya batin, ya wali ya muta'ali, ya baru ya tawwab, ya muntakim ya afu, ya raufu malikal mulk dzul jalali wal ikram, ya muqsitu ya jami, ya ghaniyu ya mughni, ya mani'u ya dhalim, ya nafi'u ya nuru, ya hadi ya badi'u, ya badi ya waris, ya mursyidu ya sabur, azan salah zikruhu, azan salah zikruhu. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Khaliqu ya Bari, ya Musawwir ya Ghaffar, ya Qahharu ya Wahhab, ya Razzaqu ya Fattah, ya Alimu ya Khabir, ya Bashitu ya Khafid, ya Rafi'u ya Mu'iz, ya Mudillu ya Sami, ya Bashiru ya Hakam, ya Adu ya Latifu, ya Khabir ya Kalau sudah selesai berarti bisa kita mulai langsung presentasinya ya. Satu kelompok membahas satu bahasan, misal kelompok 1 cukup bahasan tentang al-alim, kelompok 2 tentu cukup bahasan tentang al-khabir, kelompok 3 cukup dengan as-sami, dan kelompok 4 dengan al-basir. Baik, sekarang dari kelompok 1 silakan maju ke depan, presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Al-alim. Al-alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Perhatikan firman-Nya berikut ini. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasbutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la jabati fi dhulmatin ardi wa la ratbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Artinya, pada sisi Allah kunci-kunci yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak suatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Lauh Mahfuz, Quran Surat Al-An'am ayat 59. Berdasarkan gambar perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus menuntut ilmu. Penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih aplaus. Luar biasa sekali ya. Jadi inilah hasil produk dari kelompok 1 ya.
Asmaul Husnanya ya. Di situ sudah tertera 4 ya. Dan kemudian dari ya identifikasi dari gambar yang ada di depan atau gambar 1 tadi, mereka mengatakan bahwasanya dari hasil kelompok mereka supaya rajin dalam belajar. Baik, selanjutnya ya, mungkin dari paparan mereka ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya Pak dari kelompok 2 mau bertanya, apakah selain Allah ada yang tahu kapan terjadinya kiamat? Baik ya, nih dari teman kalian dari kelompok 2 menanyakan apakah selain Allah ada yang tahu kapan terjadinya kiamat. Silakan, ada yang tahu mungkin? Tidak ada, karena hanya Allah yang tahu kapan terjadinya kiamat. Baik ya, jelas. Kasih hapus. Ya. Jadi selain Allah itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat ya. Terjadinya kiamat itu hanya Allah yang tahu. Yang jelas bagi kita hanya diberitahu tanda-tanda ketika kiamat akan datang. Baik, setelah ini ada pertanyaan lagi mungkin? Saya Pak. Oh ya, silakan. Dari kelompok 3, maka kita harus meladani sifat dalam sifat. Baik, nih dari kelompok 3 menanyakan kenapa kita harus meneladani sikap Al-Alim atau nama Allah dengan nama Al-Alim tersebut. Silakan. Sebab dengan meneladani sifat Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari akan tumbuh sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu takut untuk berbuat dosa, merasa selalu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifat rendah hati. Ya, baik ya, jadi jelas ya. Supaya kita takut kepada Allah untuk selalu berbuat dosa, sehingganya menjadikan kita selalu berhati-hati ya, karena Allah Maha mengetahui. Baik ya, satu kelompok kayaknya cukup 2 pertanyaan aja ya, atau mungkin ada lagi yang pertanyaan, silakan dari kelompok 2 maju ke depan, presentasikan hasil diskusinya atau hasil kerjanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kerja kami. Silakan. Al-Khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Dalam ayat At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan gambar perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha waspada dan adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Ya, baik, kasih hapus buat kelompok 2. Dari paparan kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Saya dari kelompok 4 mau bertanya, contoh perilaku Al-Khabir di rumah apa saja ya Pak? Ya, baik, dari rekan kalian kelompok 4 menanyakan contoh perilaku dari Al-Khabir dalam kehidupan kalian di rumah itu apa saja, silakan. Selalu teliti dalam mengerjakan tugas yang diberikan orang tua kepada kita. Misalnya saja untuk belanja ke warung atau minimarket. Ya, baik ya, sudah dijawab, sudah cukup, jelas? Jelas, baik. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi kita lanjut ke kelompok 3. Beri hapus dulu untuk kelompok 2.
kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Berdasarkan gambar perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Maha mendengar. Allah adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Asalnya juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang taat terhadap informasi. Sebagai generasi muslim, kalian tidak boleh ketinggalan informasi. Baik, kasih aplaus untuk kelompok 3. Ini tadi sudah pemaparannya sekaligus identifikasi dari gambar dan videonya ya. Dari paparan kelompok 3 ada yang dari kelompok 1 mau bertanya, kalau hendak salat kita hanya niat di dalam hati, apakah Allah mendengar baik yang diucapkan maupun dalam hati? Ya, baik ya, kasih aplaus untuk kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Al-Basir artinya Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Hal ini sesuai dengan firman-Nya. Inna Allah ya'lamu 'aiba us-samawati wa'ul wa Allahu basyir bima ta'malun. Artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hujurat ayat 49 sampai 14. Berdasarkan gambar perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat, adalah hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, kasih aplaus untuk kelompok 4. Ya, terus kemudian ya dari pemaparan kelompok 4 ini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kelompok 2 bertanya, misalnya kita mencuri barang milik teman, apakah Allah mengetahuinya padahal tidak ada yang melihat? Ya baik, itu rekan kalian dari kelompok 2 menanyakan ya, kalau kita mengambil barang punya teman ya, atau punya saudara, atau mengambil barang orang lain ya, padahal tidak ada yang melihat atau tidak ada bukti, apakah Allah melihatnya? Silahkan dijawab. Allah tetap mengetahui atau melihatnya walaupun tidak ada saksi. Ya, jadi jawabannya Allah tetap melihat walaupun tidak ada saksi ataupun tidak ada yang tak tahu, karena di hadapan Allah tidak ada yang luput dari pantauannya. Baik, Bapak rasa cukup ya? Kasih aplaus untuk kelompok 4. Kelompok 4 silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ini kelompok sudah maju semua ya, sungguh luar biasa sekali jawabannya, dan hasil kerja samanya juga luar biasa ya. Yang mana dari masing-masing kelompok sudah membuat pohon Asmaul Husna ya, atau pohon surga ya. Baik, untuk selanjutnya perlu Bapak perjelas sekali lagi bahwasanya dari nama-nama baik yang dimiliki Allah ini dapat kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, satu contoh misal dengan yang sering kita baca bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di situ ada 2 nama Asmaul Husna ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, dari 2 kata tersebut, dari 2 nama Allah tersebut ya, itu bisa kita teladani dalam kehidupan kita supaya kita jadi orang yang pengasih dan juga jadi orang yang penyayang. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu maha mengetahui, tidak ada segala sesuatu yang luput dari pantauan Allah, dari pengetahuan Allah ya, baik itu yang gaib ataupun yang nyata, Allah maha tahu ya.
tidak ada, walaupun itu sangat kecil ataupun lembut, ya, terdapat di tempat gelap sekalipun, Allah tetap tahu, ya. Terus kemudian dari nama tersebut kita dapat meneladani yakni dengan cara, ya, secara terus menerus tetap belajar, atau dengan kata lain tetap rajin belajar supaya menjadi orang yang berpengetahuan. Terus yang kedua, ya, dari al-khabir itu maha waspada atau maha teliti. Jadi kita beraktivitas di rumah, di jalan, di sekolahan, ya, itu usahakan harus tetap teliti ataupun hati-hati, ya. Terus kemudian nama Allah dengan istilah As-Sami, Allah Maha mendengar, ya. Jadi segala sesuatu yang kita ucapkan secara lisan ataupun yang ada dalam hati kita semuanya diketahui atau didengar oleh Allah. Allah juga mempunyai nama Al-Basir, Allah Maha melihat, ya. Walaupun di tempat gelap, ya, di tempat yang tidak terpantau atau saat sendirian, tetapi Allah tetap selalu melihat kita, sehingga kita selalu berhati-hati dan waspada karena Allah Maha melihat. Baik, ya, untuk anak-anak sekalian, ya, sekarang waktunya untuk evaluasi, ya. Nanti dari hasil evaluasi setelah dikumpul, ya, Bapak koreksi, nanti hasilnya akan terlihat. Insyaallah. Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, silakan kalian kumpulkan dari masing-masing kelompok, bawa ke depan. Nanti Bapak koreksi, ya. Silakan. Baik, ya, anak-anak sekalian, ya, Bapak rasa cukup pertemuan kita pada hari ini, ya. Mudah-mudahan, ya, apa yang telah kita pelajari hari ini, ya, segala aktivitas kita menjadi amal ibadah di hadapan Allah. Amin Allahumma. Amin. Ya, mudah-mudahan dari masing-masing Asmaul Husna yang sudah kita pelajari dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, insyaallah, ya. Insyaallah. Baik, sama-sama mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.